dengan dosen pengampu Bu Titin dan Pak Refirman. Hari ini saya mengambil materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya dahulu kepada ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hari ini hadir semua, Bu. Ada 40 orang siswa. Baik, alhamdulillah jika semuanya hadir, dijaga terus ya semangatnya. Karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian nasional, SNMPTN, SBMPTN, hingga ujian mandiri. Dikurangi waktu bermainnya. Sekarang fokus untuk belajar. Kalian bisa mengerjakan soal-soal secara berkelompok agar lebih mudah gitu untuk memahami materi yang belum kalian kuasai. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali atau istilahnya flashback gitu ke zaman SMP, mengingat kembali materi-materi pada saat zaman SMP. Nggak boleh flashback, Bu. Kenangan nggak boleh diingat. Saya sudah move on. Wah, siapa bilang sudah move on tapi tidak boleh flashback? Boleh ya, masa lalu itu kan dijadikan pelajaran agar di masa depan bisa menjadi lebih baik. Sama seperti materi yang kita sudah pelajari sebelumnya, tidak boleh dilupakan begitu saja, karena nanti akan dilengkapi dengan materi-materi yang baru. Yuk kita lanjutkan lagi ya materinya. Ibu ingin bertanya, pada saat SMP apakah kalian sudah pernah menanam tanaman kacang hijau di kapas? Pernah, Bu. Nah, jika pernah, apa saja tahapan pada pertumbuhan kacang hijau yang masih kalian ingat? Perkecambahan, Bu. Ya, benar sekali. Perkecambahan adalah salah satu dari fase pertumbuhan tanaman kacang hijau. Adakah yang bisa menjelaskan pertumbuhan kacang hijau dari mulai biji hingga menjadi tanaman? Saya, Bu. Jadi awalnya biji diletakkan di atas kapas yang sudah diberikan air. Lalu lama-kelamaan biji akan pecah dan muncul kecambah. Setelah itu akan muncul daun, akar, dan batang, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Yesi tadi, bahwa proses pertumbuhan kacang hijau dimulai dari biji. Kemudian biji akan mengalami perkecambahan. Setelah berkecambah akan mengalami pertumbuhan primer hingga pertumbuhan sekunder. Nah, bagaimana proses atau tahapan perkembangannya hingga faktor apa saja yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tersebut akan kita pelajari hari ini pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, seperti biasa, sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan mengenai indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membandingkan struktur biji dari tanaman dikotil dengan tanaman monokotil. Kemudian, yang kedua, kita akan mengetahui tahapan-tahapan atau fase dari perkecambahan pada tanaman. Kemudian yang ketiga, kita akan membandingkan antara proses pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder. Baik, kita fokus lagi untuk mengikuti pelajaran hari ini. Seperti biasa, ada dua aturan di kelas saya. Yang pertama, tidak berdiskusi jika belum diperkenankan untuk berdiskusi. Dan yang kedua, tidak memainkan handphone jika tidak diberi tugas untuk mencari jawaban. Baik, semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap, Bu. Topik yang pertama adalah struktur biji. Ibu ingin bertanya, mengapa kita perlu mempelajari struktur biji pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Karena biji merupakan alat untuk tumbuh, Bu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Karena biji adalah alat reproduksi tumbuhan, Bu. Ya, benar sekali. Karena biji adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Nah, berikut Ibu mempunyai dua gambar. Di sini ada struktur dari biji tanaman dikotil dan di bawahnya ada struktur biji dari tanaman monokotil. Ada yang bisa membantu menjelaskan mengenai perbedaan dari masing-masing struktur biji tersebut? Dari gambar tersebut terlihat perbedaan tanaman dengan biji monokotil dan dikotil. Nah, pada tanaman dikotil itu terdapat plumula, radicula, kotyledon, dan embrio.
Sedangkan pada tanaman monokotil terdapat koleoptil, plumula, radicula, koleoriza, skutelum, dan endosperma. Ya, terima kasih Rano sudah membantu menjelaskan mengenai struktur biji dari tanaman dikotil dan monokotil. Semuanya perhatikan lagi ke depan. Benar yang dikatakan oleh Rano bahwa struktur biji pada tanaman dikotil terdiri dari kulit biji, epikotil, plumula, hipokotil, radicula, dan kotiledon. Sementara pada tanaman monokotil terdiri dari kotiledon, kulit biji, endosperm, epikotil, radicula, koleoptil, dan koleoriza. Nah, plumula adalah poros embrio yang tumbuh ke atas yang nantinya akan menjadi daun pertama. Sementara perhatikan gambar di sini, kalau radicula adalah poros embrio yang nantinya akan tumbuh ke bawah yang akan menjadi akar primer. Ya, pada tanaman monokotil, kotiledonnya itu akan mengalami modifikasi menjadi skutelum dan koleoptil. Skutelum ini fungsinya untuk alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperm. Sementara pada koleoptil berfungsi untuk melindungi plumula. Tadi apa yang maksud plumula? Ya, benar sekali bahwa plumula adalah poros embrio yang nantinya akan berkembang menjadi daun pertama. Nah, sementara selanjutnya pada koleoriza, perhatikan gambar di sini. Ini dia akan berfungsi untuk melindungi radicula. Radicula apa tadi? Ya, benar sekali bahwa radicula adalah poros embrio yang akan tumbuh ke bawah yang nantinya akan menjadi akar primer. Sampai di sini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan struktur biji? Saya, Bu. Tadi disebutkan bahwa calon akar disebut radicula, calon daun disebut plumula, lalu kalau calon batang disebut apa, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Indah. Semuanya perhatikan lagi ke depan. Embrio ketika kondisi lingkungannya sesuai, maka akan tumbuh daun lembaga. Nah, diikuti pula dengan pertumbuhan calon batang. Calon batang ini ada dua macam. Pertama, ada calon batang yang tumbuh di atas permukaan daun lembaga yang biasa kita kenal dengan nama epikotil. Ya, sementara ada pula calon batang yang tumbuh di bawah permukaan daun lembaga yang biasa kita kenal dengan nama hipokotil. Sampai di sini sudah jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah jelas, kita memasuki topik yang kedua yaitu perkecambahan. Perkecambahan adalah proses tumbuhnya embrio dari dalam biji menjadi tanaman yang baru. Tentunya perkecambahan ini akan berlangsung ketika kondisi lingkungannya sesuai. Nah, sampai di sini Ibu ingin bertanya, ada berapa tipe perkecambahan berdasarkan letak kotiledonnya? Ada dua, Bu, epigeal dan hipogeal. Ya, benar sekali. Ada dua tipe perkecambahan, yaitu epigeal dan hipogeal. Coba jelaskan masing-masing perbedaan dari dua tipe perkecambahan tersebut. Hipogeal di bawah, sedangkan epigeal di atas, Bu. Ya, maksudnya bagaimana? Apa yang di atas dan apa yang di bawah? Adakah lagi yang ingin menambahkan? Kotiledonnya, Bu, kalau hipogeal di bawah, sedangkan epigeal di atas. Ya, benar sekali Rifki, bahwa ada dua tipe perkecambahan, ada epigeal dan hipogeal. Pada perkecambahan epigeal, kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Sementara pada tipe perkecambahan hipogeal, kotiledonnya berada di bawah tanah. Sampai di sini sudah jelas? Ya, pertanyaan selanjutnya, mengapa pada perkecambahan epigeal kotiledonnya bisa naik ke atas permukaan tanah? Siapa yang bisa menjelaskan? Karena ada pertumbuhan hipokotil, Bu. Bagaimana proses yang terjadi pada pertumbuhan hipokotilnya? Pertumbuhan hipokotil memanjang ke atas, jadi mendorong kecambah naik, Bu. Ya, benar sekali. Karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil ke atas, maka kotiledon pada perkecambahan epigeal akan naik ke atas permukaan tanah. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pada proses perkecambahan. Tahapan pertama pada
imbibisi, di mana pada imbibisi air akan masuk ke dalam embrio, kemudian akan membasahi protein dan koloid-koloid yang lain. Sementara yang kedua, setelah proses imbibisi akan terjadi pembentukan dan pengaktifan enzim yang nantinya akan meningkatkan proses metaboliknya. Kemudian yang ketiga, akan terjadi perpanjangan sel radikula, di mana diikuti juga pada munculnya radikula dari kulit biji. Kemudian yang ketiga, akan terjadi pertumbuhan primer dan berlanjut dengan pertumbuhan sekunder. Ya, pada pertumbuhan primer, ujung akar dan ujung batang akan mengalami pemanjangan. Sel apa yang mengakibatkan ujung akar dan ujung batang ini mengalami pemanjangan? Sel meristematis, Bu. Ya, benar sekali, sel meristematis. Selanjutnya, pada ujung akar dan ujung batang terdapat suatu daerah yang dikatakan sebagai daerah pertumbuhan. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam dari daerah pertumbuhan pada ujung akar dan batang? Saya, Bu. Ada pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi. Ya, benar sekali. Daerah pertumbuhan pada ujung akar dan ujung batang dibedakan menjadi 3. Ada daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Ya, selanjutnya adakah yang bisa menjelaskan mengenai 3 daerah pertumbuhan ujung akar dan ujung batang? Ya, silahkan. Wah, banyak sekali yang ingin menjawab. Baik, kalau begitu silahkan menjawab mengenai daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Daerah pembelahan terdapat pada ujung akar. Selnya akan mengalami pertumbuhan akar. Daerah pemajangan sel meristemnya akan mengalami perbesaran dan pemanjangan, Bu. Daerah diferensiasi sel meristemnya akan berdiferensiasi menjadi sel dengan struktur khusus. Ya, tepat sekali ya penjelasannya. Jadi, daerah pertumbuhan pada ujung akar dan batang dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada daerah pembelahan. Pada daerah ini, sel meristematis akan mengalami pembelahan. Selanjutnya ada daerah pemanjangan. Nah, pada daerah ini, selnya akan mengalami perbesaran dan pemanjangan. Dan yang ketiga, dari namanya aja apa? Daerah diferensiasi. Artinya, pada daerah ini, selnya akan berdiferensiasi menjadi struktur sel yang khusus. Ya, setelah tadi kita mempelajari mengenai pertumbuhan primer, selanjutnya kita masuk ke dalam pertumbuhan sekunder. Adakah yang ingin menjelaskan pengertian dari pertumbuhan sekunder? Silahkan. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan pada tumbuhan yang mengakibatkan batang tumbuhan menjadi besar, Bu. Ya, benar sekali. Pada pertumbuhan sekunder mengakibatkan batang pada tanaman bertambah besar. Lalu aktivitas apa yang mengakibatkan batang tanaman bertambah besar tersebut? Kambium, Bu. Ya, tepat sekali. Aktivitas kambium mengakibatkan batang tumbuhan bertambah besar. Aktivitas kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sementara aktivitas kambium ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Sebentar, saya mau ke belakang dulu. Ini kenapa ya? Saya perhatikan dari tadi kok sepertinya ada diskusi sendiri. Ada masalah apa? Maaf, Bu, HP saya bunyi. Sepertinya orang tua saya memberikan kabar penting. Baik, jika memang ada yang telepon dan penting, silahkan keluar dan angkat teleponnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, semuanya kembali lagi perhatikan ke depan. Sudah kita sepakati ya di awal pembelajaran bahwa tidak perlu berdiskusi jika saya belum memperkenankan untuk berdiskusi. Dan ketika memang ada telepon yang mengharuskan kalian untuk mengangkatnya, silahkan keluar, angkat teleponnya, dan kalian bisa meminta izin kepada saya. Tidak perlu ribut di belakang ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik, sampai di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa saya akan memberikan kalian LKPD. Ya.
Saya berikan waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Jangan lupa kalian bisa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat kemarin. Ya, kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan LKPD yang saya berikan? Apakah tanaman monokotil tidak memiliki kambium, Bu? Ya, baik. Terima kasih kelompok 1. Semuanya perhatikan lagi ke depan, khawatir terjadi miskonsepsi ya. Kelompok 1 bertanya, apakah kambium hanya terdapat pada tanaman dikotil? Ya, kambium hanya terdapat pada tanaman dikotil. Karena fungsinya kambium adalah untuk menunjang pertumbuhan sekunder pada tanaman dikotil. Sementara pada tanaman monokotil tidak ditemukan adanya kambium. Baik, semuanya sudah jelas ya. Kelompok 1 sudah paham ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada lagi, saya ingin bergeser ke kelompok 2. Kelompok 2, apakah terjadi kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, silahkan kalian lanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Tidak ada, Bu, sudah jelas. Siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok selama 15 menit. Karena tidak ada siswa secara nyata, oleh sebab itu, maka waktu berdiskusi saya percepat. Ya, semuanya kembali lagi perhatian ke depan. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ya, jika sudah, perwakilan kelompoknya seperti biasa silahkan maju ke depan untuk membacakan kesimpulan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syashabila Azhara, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kesimpulan diskusi kita hari ini. Jadi, pertumbuhan pada tumbuhan diawali dari biji sebagai alat reproduksinya. Kemudian mengalami perkecambahan dan mengalami pertumbuhan primer. Selanjutnya akan mengalami pertumbuhan sekunder yang disebabkan karena aktivitas kambium. Nah, perbedaan biji pada tanaman dikotil dan monokotil terletak pada jumlah keping bijinya. Pada tanaman monokotil, bijinya berkeping 1, sedangkan pada tanaman dikotil, dia bijinya berkeping 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Rifki sebagai perwakilan kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi hari ini. Proses pertumbuhan pada tumbuhan diawali dengan biji sebagai organ reproduksinya. Selanjutnya akan terjadi perkecambahan dengan tahapan imbibisi, keaktifan enzim yang memicu aktivitas metabolik, kemudian terjadi pemanjangan sel radikula, selanjutnya terjadi pertumbuhan primer dan sekunder. Perbedaan biji tanaman monokotil dan dikotil terletak pada jumlah keping bijinya. Kalau monokotil berkeping 1, sedangkan dikotil berkeping 2. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kepada perwakilan kelompok 1 dan perwakilan kelompok 2 yang sudah membacakan kesimpulan hasil diskusinya. Baik, sampai di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita tutup, saya meminta satu orang perwakilan untuk membacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, silahkan. Saya Faiz ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Pertumbuhan pada tumbuhan diawali dari biji sebagai alat reproduksinya. Kemudian biji berkecambah, ada 2 macam percambahan, yaitu epigel, di mana kotiledonnya akan naik ke permukaan tanah, dan hipogel, di mana kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Perkecambahan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu imbibisi, pembentukan dan pengaktifan enzim, pemanjangan seradikula, dan pertumbuhan selanjutnya, yaitu pertumbuhan primer. Pada pertumbuhan primer, ujung akar dan batang akan memanjang karena adanya sel meristematis. Setelah pertumbuhan primer akan terjadi pertumbuhan sekunder yang dipengaruhi oleh aktivitas kambium. Ya, terima kasih sudah membacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, biji merupakan alat reproduksi pada tumbuhan. Terdapat perbedaan struktur biji antara tanaman dikotil dengan tanaman monokotil. Pada tanaman monokotil, kotiledonnya bermodifikasi menjadi skutellum dan koleoptil. Kemudian pada perkecambahan terdapat 2 tipe perkecambahan berdasarkan letak kotiledonnya. Ada
perkecambahan hipogeal dan epigeal. Selanjutnya, pada tahapan perkecambahan dibedakan menjadi imbibisi, kemudian pengaktifan enzim, kemudian munculnya radikula, dan diakhiri dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan primer terdapat suatu daerah pertumbuhan pada ujung akar dan ujung batang. Ketiga daerah ini adalah daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Dan selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder mengakibatkan batang pada tumbuhan bertambah besar, dan tentunya pertumbuhan ini diakibatkan oleh aktivitas kambium. Ya, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ingat ya, kalian sudah kelas 12. Harus semakin rajin belajar, diingat-ingat kembali, dikerjakan latihan-latihan soalnya agar bisa siap dalam menghadapi ujian nasional, SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Ingat ya, bersakit-sakit dahulu, PTN kemudian. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Titin dan Pak Refirman selaku dosen pengampu mata kuliah PKM atau Pembinaan Kompetensi Mengajar. Besar harapan saya agar Bu Titin dan Pak Refirman dapat mendengarkan video ini hingga akhir. Karena ada beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan. Jika saya ditanya mata kuliah apa yang tersulit pada saat pembelajaran jarak jauh ini, mungkin jawabannya adalah mata kuliah PKM atau Pembinaan Kompetensi Mengajar. Bukan hanya karena mata kuliah ini dengan bobot 4 SKS, namun pada saat pembelajaran membutuhkan kerja keras yang sangat ekstra, dimulai dari pembuatan perangkat pembelajaran berupa bahan ajar, silabus, RPP, program tahunan, dan program semester, kemudian berlanjut dengan membuat video pembelajaran. Namun, satu hal yang saya syukuri, bahwa di antara perjuangan berat yang saya lalui, selalu ada Bapak dan Ibu yang terus memotivasi saya untuk bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Mungkin pembelajaran jarak jauh ini berbeda dengan pembelajaran pada saat tatap muka di kampus. Saya tidak bisa secara langsung melihat senyum indah di wajah ibu dan tawa hangat di wajah bapak. Namun, kita masih bisa bertegur sapa dan masih bisa saya mendengarkan komentar ibu dan bapak di WhatsApp grup yang selalu memotivasi saya untuk bisa menjadi lebih baik. Sebagai mahasiswa, mungkin banyak kehilafan yang saya lakukan, mulai dari kesalahan-kesalahan kecil hingga kesalahan-kesalahan yang besar. Maka dari itu, tak heran Bapak dan Ibu pun sering memarahi saya. Namun, itulah yang saya harapkan, karena dengan Bapak dan Ibu memarahi saya terus mengevaluasi diri agar bisa menjadi lebih baik lagi. Satu hal yang saya kagumi, meski saya sering membuat Bapak dan Ibu kesal, tetapi Bapak dan Ibu tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan saya mengenai hal-hal yang harus saya kerjakan atau hal-hal yang benar. Dan tentu tidak mudah meluangkan waktu Bapak dan Ibu di sela-sela kesibukannya di rumah untuk selalu mengoreksi dan selalu memberikan evaluasi terkait dengan video pembelajaran yang sudah kami berikan. Sebagai mahasiswa, kami juga mempunyai penuh keterbatasan karena seringkali banyak kesalahan yang berulang. Pesan saya kepada Bapak dan Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya, doakan saya, anakmu, dan ridhoilah saya untuk bisa menjadi pendidik hebat di masa yang akan datang.